Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati, BP 191071 berasal dari jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas. Di video ini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Video ini bertujuan untuk mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Sejarah Indonesia 1900 sampai 1945 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Budi Andoni SSMA. Sebelum saya masuk ke novelnya, terlebih dahulu saya akan membahas tentang penulis atau pengarang novel ini. Pengarang novel ini bernama Marah Rusli dengan nama lengkap Marah Halim bin Sultan Abu Bakar. Dia dilahirkan pada tanggal 7 Agustus 1889 di Kota Padang, Sumatera Barat. Marah Rusli ini selain jadi pengarang, penulis, dan sastrawan, dia juga seorang dokter hewan. Dan dia meninggal pada tanggal 17 Januari 1968 dan dimakamkan di Bogor. Nah, itu sedikit mengenai tentang pengarang dan penulis novel ini. Terus masuk ke novelnya. Novel ini diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1992. Tokoh-tokoh yang ada di dalam novel ini, Siti Nurbaya sendiri, Samsul Bahri, ayahnya Siti Nurbaya yaitu Baginda Sulaiman, terus ayahnya Samsul Bahri yaitu Sultan Mahmud Syah, dan juga Datuk Maringgi sebagai tokoh antagonis dalam cerita ini. Si Samsul Bahri sama si Siti Nurbaya ini rumahnya itu tetanggaan, jadi mereka sekolahnya bareng, terus mainnya bareng. Jadi tanpa mereka sadari dalam hati mereka tuh tumbuh rasa cinta. Nah, konflik dalam cerita ini bermula kan si ayah si Siti Nurbaya ini seorang pedagang. Jadi kan kalau seorang pedagang terkemuka dan sukses tentu saja punya musuh. Nah, si Datuk Maringgi ini merasa iri gitu ke suksesan ayahnya si Siti Nurbaya. Jadi si Datuk Maringgi ini membakar toko-toko dan kios-kios si Baginda Sulaiman, sehingga Baginda Sulaiman ini bangkrut, dan Baginda Sulaiman pun banyak meminjam uang gitu ke si Datuk Maringgi. Karena si Baginda Sulaiman gak sanggup membayar utang-utangnya, dan si Datuk Maringgi terus mendesaknya supaya bisa membayar, maka disitulah terjadi konfliknya. Si Datuk Maringgi ini bilang kalau si Baginda Sulaiman gak bisa membayar semua utangnya, maka si Baginda Sulaiman ini akan dimasukkan ke penjara oleh si Datuk Maringgi. Dan ada juga pilihan keduanya, yaitu kalau si Baginda Sulaiman gak bisa membayar utangnya, maka anaknya yang si Siti Nurbaya ini harus menikah dengan si Datuk Maringgi. Nah, karena si Siti Nurbaya nggak tega melihat ayahnya akan dipenjara, maka dia mau merelakan dirinya menikah dengan si Datuk Maringgi. Padahal dia sukanya kan ke si Samsul Bahri. Nah, kebetulan si Samsul Bahri ini sedang berada di Jakarta untuk menuntut ilmu. Jadi pas dia mendengar kabar kalau si Siti Nurbaya ini mau menikah sama si Datuk Maringgi, Samsul Bahri ini tentu saja merasa sedih karena kekasihnya akan menikah sama orang lain. Jadi pas hari liburan, si Samsul Bahri ini pun balik kampung, dan dia ketemuan sama si Siti Nurbaya secara tatap muka berdua aja. Dan karena kan si Siti Nurbaya ini sudah sah menjadi istrinya si Datuk Maringgi. Nah, pas mereka sedang ngobrol berdua antara si Siti Nurbaya sama si Samsul Bahri, Datuk Maringgi pun yang sebagai suaminya Siti Nurbaya melihat mereka sedang mengobrol, lalu memfitnah mereka gitu kalau mereka tuh sedang melakukan zina. Terus akhirnya si Samsul Bahri sama si Datuk Maringgi pun bertengkar. Ayah si Siti Nurbaya yang kebetulan sedang sakit dan berada di rumah mendengar pertengkaran antara Samsul Bahri sama Datuk Maringgi, dia pun turun gitu. Ya karena dia sedang sakit, dia pun terjatuh dari tangga. Terus karena terjatuh tangga, dia pun meninggal, menghembuskan nafas terakhirnya.
Nah, ayah si Samsu-Bahri yang juga mendengar kabar itu merasa malu atas tindakan dari si Samsu-Bahri, karena Sultan Mahmud Syah ini kan seorang penghulu besar di kota Padang pada masa itu. Jadi dia merasa malu atas tindakan dari anaknya, dan dia pun mengusir si Samsu-Bahri kembali ke Jakarta. Nah, si Samsu-Bahri pun balik lagi ke Jakarta, dan si Siti Nurbaya yang sudah yatim piatu pun dia pun bercerai dari si Datuk Maringgi dan tinggal di tempat sanak saudaranya. Nah, sesudah bercerai, si Datuk Maringgi ini pun belum merasa puas. Dia pun menfitnah si Siti Nurbaya kalau Siti Nurbaya ini mencuri perhiasan barang-barang berharga dari Datuk Maringgi. Dan pas si Siti Nurbaya ini digeledah, dia tidak terbukti kalau dia itu mencuri barangnya si Datuk Maringgi. Nah, Datuk Maringgi yang tidak merasa puas pun berusaha membunuh si Siti Nurbaya melalui makanan. Dia pun meracuninya, akhirnya si Siti Nurbaya ini meninggal. Si Samsu-Bahri yang sedang di Jakarta pun mendengar kabar kematian dari Siti Nurbaya. Dia pun sedih, menangis, tapi teman-temannya gitu banyak yang supportnya supaya jangan sedih. Nah, 10 tahun pun berlalu, si Samsu-Bahri akhirnya jadi seorang jenderal, dan di kota Padang saat itu sedang ada perang. Maka si Samsu-Bahri pun yang jadi seorang jenderal dikirim ke kota Padang untuk perang. Nah, disitulah si Samsu-Bahri sama Datuk Maringgi ini akhirnya bertemu kembali. Si Samsu-Bahri sama si Datuk Maringgi yang kebetulan ketemu itu, mereka yang masih menyimpan rasa benci, mereka pun saling berperang juga, adu perang. Si Datuk Maringgi berusaha membunuh si Samsu-Bahri. Samsu-Bahri ini pun menembak si Datuk Maringgi, dan keduanya pun terluka. Si Samsu-Bahri pun yang sedang terluka dilarikan ke rumah sakit. Nah, pas di perjalanan dia sempat meminta untuk ketemu sama ayahnya, tapi permintaannya itu tidak terkabul karena si Samsu-Bahri pun menghembuskan nafas terakhirnya lebih dahulu. Dan pas dimakamkan, si Samsu-Bahri ini dimakamkan dekat makamnya si Siti Nurbaya. Nah, itu sedikit tentang isi novelnya. Nah, sekarang saya akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari novel ini. Kelebihan dan kelebihannya tentu saja novel ini sangat bagus dibaca oleh umum, karena di sana terdapat banyak pelajaran tentang adat, tentang cinta, kekeluargaan, agama, terus ada juga tentang kayak bisnis. Terus kalau tentang kekurangannya, menurut saya buku ini menggunakan bahasa yang sulit dimengerti karena dibuat dari bahasa Melayu. Jadi pembaca lain akan sulit untuk membaca atau memahami dari isi cerita ini. Saya sendiri membaca buku ini juga berulang-ulang kali karena sulit mengerti bahasanya. Dan kalau dari segi tokoh, menurut saya tokohnya itu mudah terbunuh. Jadi itu menurut saya. Sekian, terima kasih.